Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang KFRV, Kevlar Fiber Reinforced Polymer. Nah, sebelumnya kami izin memperkenalkan diri, saya Muhammad Indrawan. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang KFRV, Kevlar Fiber Reinforced Polymer. KFRV, Kevlar Fiber Reinforced Polymer adalah salah satu jenis komposit yang memiliki sifat-sifat sebagai berikut: kekerasan yang tinggi, gaya tarik yang tinggi, kepadatan yang rendah, tahan terhadap bahan kimia, tahan panas, struktur yang kuat dan ringan bahkan 5 kali lebih kuat dibandingkan besi, serta tahan terhadap korosi. KFRP biasanya digunakan di industri otomotif, industri manufaktur, industri tangki, pesawat terbang, peralatan militer, dan pesawat antariksa. Saya Esti Takwaningrum. Saya akan menjelaskan tentang struktur material. Struktur material memiliki ketahanan terhadap korosi dan keausan yang tinggi, kekuatan yang tinggi dengan berat yang rendah, sifat mampu bentuk yang baik, serta arah kekuatan yang dapat dikendalikan. Ketika Kevlar dipintal, serat yang dihasilkan memiliki kekuatan tarik sekitar 3.620 MPa dan kerapatan relatif 1,44. Polimer ini memiliki kekuatan yang tinggi pada banyak ikatan antar rantai. Ikatan hidrogen antar molekul ini berbentuk antara gugus karbonil dan pusat NH. Kekuatan tambahan berasal dari interaksi susun aromatik antara untaian yang berdekatan. Interaksi ini memiliki pengaruh yang lebih besar pada Kevlar daripada interaksi van der Waals dan panjang rantai yang biasanya mempengaruhi sifat polimer dan serat sintetik lain, seperti dinema. Kehadiran garam dan kotoran tertentu lainnya, terutama kalsium, dapat mengganggu interaksi untai dan berhati-hati untuk menghindari inklusi dalam produksinya. Struktur Kevlar terdiri dari molekul yang relatif kaku, yang cenderung membentuk struktur seperti lembaran planar seperti protein sutra. Nah, pada gambar ini adalah struktur molekul Kevlar. Bagian bergaris tebal merupakan unit monomer, garis-garis menunjukkan ikatan hidrogen. Perkenalkan, nama saya Eriko Nova Duyanto. Lanjut ke material properties. Seperti yang dilihat di sini, ada dua tabel, di mana ada tabel 1A dan tabel 1B. Di tabel 1A, itu membahas tentang komponen utama dari Kevlar. Dan komponen-komponen tersebut itu bisa dilihat fiber notation, di mana itu ada F. Kemudian ada fiber dia, density, longitudinal modulus, transfer modulus, longitudinal shear modulus, longitudinal Poisson ratio, longitudinal tensile strength, dan yang terakhir longitudinal compressive strength. Masuk ke tabel 1B, yaitu membahas tentang komponen utama dari termoplastik menggunakan matriks. Komponen-komponen tersebut yaitu matriks yang pertama ada matrix notation, yang dimana ada P1, P2, dan P3. Kemudian ada matriks materialnya, yaitu ada SAN, ABS, dan polyethylene. Kemudian masuk ke density, ada modulus, ada shear modulus, ada tensile strength juga. Kemudian ada compressive strength, dan yang terakhir shear strength. Saya Muhammad Amal Prakoso akan menjelaskan tentang proses manufaktur. Nah, bisa dilihat ini adalah tenun atau disebut tenun konvensional. Yang kiri itu alat beserta tenunnya dan yang kanan itu contoh hasilnya. Ada plain, ada twill, ada satin. Beda pola semua. Lalu ke slide selanjutnya. Nah, di sini selain tenun konvensional, ada juga namanya tenun multilayer atau 3D weaving. Yang gambar kiri itu cara kerjanya dan yang kanan itu hasilnya, beda pola juga. Jadi ini kurang lebih untuk proses manufaktur segitu saja. Nah, selanjutnya ada proses pengujian. Yang ada di paling bawah kiri itu adalah resin transfer molding atau RTM. RTM adalah yang paling umum digunakan dari tiga utama proses,
terutama untuk produksi komponen ruang angkasa berkinerja tinggi. Aspek utama dari teknik pencetakan ini yang membedakan dari yang berikut adalah arah umum aliran yang diambil resin setiap menyusup ke bentuk sebelumnya. Nah, yang kedua di atas adalah scrim, mengilustrasikan pengaturan khas dari proses scrim mirip dengan RVI. Serat perform, bahan inti dan sisipan yang mungkin diperlukan ditempatkan di atas alat bersama dengan media distribusi resin dan ditutup dengan vakum tas dengan cara konvensional. Yang ketiga dan di bawah kanan itu adalah infus film resin. Nah, proses resin film infusion ini berbeda dengan teknik RTM. RTM ini dibagi menjadi dua. Cara pertama, seperti namanya, resin awalnya hadir dalam bentuk proses sebagai film daripada cairan. Kedua, pergerakan resin setelah panas dan tekanan diterapkan dan film meleleh. Nah, proses pengujian ini ada injection equipment. Nah, di sini ada gambar alat dari injection equipmentnya. Perkenalkan, nama saya Torik Ajis. Ya, kemudian lanjut lagi di materi pengaplikasian. Pengaplikasian ini yaitu keperlengkapan olahraga. Kevlar digunakan dalam pembuatan berbagai peralatan olahraga karena ringan dan kuat. Ini termasuk tabung knauf, bagian dan badan mobil balap, sepatu olahraga, papan salju, papan skate, papan selancar, sarung tangan, raket, helm dan motor sport. Kemudian ada perlengkapan keamanan pribadi. Kevlar digunakan dalam produksi berbagai perlengkapan perlindungan pribadi seperti sepatu berkuda, helm, sarung tangan industri, perlengkapan pemadam kebakaran, rompi, dan tubuh. Kemudian lanjut lagi pengaplikasian di dunia industri. Kevlar digunakan untuk membuat peralatan industri seperti selang, sabuk, bahan penguat. Ini digunakan untuk bagian pesawat, tambung kapal, perkuat ban. Kemudian lanjut lagi di pengaplikasian di militer. Kevlar digunakan untuk membuat peralatan militer seperti dokter hewan anti peluru, helm, bala bantuan untuk kendaraan militer, dan dalam pembuatan peralatan militer ringan lainnya. Nah, untuk referensi kami mengambil dari buku 3D Fiber Reinforced Polymer Composite, lalu Semantik Solar, dan Wikipedia. Mungkin sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.